Selamat pagi, selamat hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Di hari Minggu ini, di saat kita semua merayakan hari bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan keluarga dengan segala macam aktivitas di akhir pekan ini, kita kembali lagi mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memberikan kita hari yang baru untuk bisa bernafas, beraktivitas dan juga menjalani banyak hal yang luar biasa di hari ini. Kita bersyukur atas satu pekan yang sudah kita jalani di pekan pertama bulan Agustus di tahun 2022 ini. Selamat juga untuk Anda yang mungkin selama satu pekan ini atau mungkin hari ini merayakan hari-hari spesialnya bersama dengan keluarga ataupun Anda secara pribadi yang ulang tahun, yang merayakan syukur atas perkawinan. Atas hal-hal yang lainnya, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu. Hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa ke-19 dan seperti hari-hari pagi-pagi yang kemarin kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk hari ini yang menjadi tawaran permenungan untuk kita bersama. Hari ini bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai dengan 48. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan didapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita sebagai seorang manusia pastinya hidup dengan berbagai macam kebutuhan dan juga keperluan, termasuk dengan segala macam keinginan yang kita miliki. Kerap kali di saat kita memiliki sesuatu hal, kita bukannya lalu menjadi senang dan bersyukur dengan apa yang kita miliki, tapi kerap kali lalu menjadi pingin sesuatu yang lebih. Contoh gitu ya, di saat seseorang itu memiliki keinginan untuk punya sepeda. Di saat ia sudah punya sepeda, lalu mulai keinginan untuk punya sepeda motor. Di saat sudah punya sepeda motor, bisa kemana-mana dengan cepat, lalu mulai berpikir pengen kendaraan yang tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak perlu pakai mantel, lalu gak perlu pakai helm, maka orang mulai pengen untuk punya mobil. Setelah punya mobil, lalu orang pengen punya satu, pengen punya dua, pengen punya tiga, dan lain sebagainya. Di saat kita mendapatkan sesuatu yang lebih, contohnya pendapatan atau berhubungan dengan uang, sesuatu yang tadinya tidak begitu kita butuhkan dan kita perlukan, bahkan tidak kita pikirkan, tiba-tiba karena ada uang datang dalam jumlah yang cukup, lalu kita mulai berpikir untuk pengen ini, pengen itu, mau beli ini, mau beli itu, dan lain sebagainya. Padahal sebelum kita punya uang itu tuh kita nggak pernah berpikir untuk pingin dan juga berpikir untuk memiliki hal tersebut. Tapi karena kita punya uang, karena kita punya dana, maka kita mulai berpikir untuk beli ini, tambah ini, lalu mulai berpikir untuk memperbaiki ini, tambah koleksi ini, dan lain sebagainya. Padahal kita tidak begitu membutuhkan apa yang tiba-tiba secara spontan dipikirkan sebagai sebuah kebutuhan, padahal kita tidak sungguh-sungguh membutuhkannya di dalam hidup kita. Maka sadar atau tidak sadar, di saat kita memiliki, kita lalu semakin memiliki pula keinginan untuk semakin banyak memiliki suatu barang. Semakin banyak kita memiliki, seolah-olah kita dituntut untuk semakin banyak pula untuk memiliki yang lain. Maka kita berkejaran dengan apa yang kita pingin, dengan apa yang kita mau, dengan apa yang menjadi keinginan kita, dan lain sebagainya. Hari ini kita juga diajak untuk merenungkan tentang bagaimana sebetulnya kita ada bersama dengan hati kita. Apakah hati kita di dalam hidup kita banyak kali diwarnai dengan sesuatu yang membuat kita khawatir. Khawatir jangan-jangan nanti yang saya miliki hilang. Jangan-jangan nanti yang saya miliki lalu diambil orang. Sadar atau tidak sadar, di saat kita memiliki banyak, kekhawatiran dan juga rasa cemas itu semakin dirasakan oleh kita. Di saat kita punya banyak barang di rumah, kita mau pergi tuh rasanya khawatir gitu ya. Nanti takut diambil orang, takut dicuri, atau misalnya yang punya hobi tanaman atau mungkin punya hobi burung, kalau pergi tuh nanti khawatir siapa yang akan merawat, jangan-jangan kalau saya pulang rumah nanti diambil orang, dan lain sebagainya. Di saat kita memiliki banyak, kekhawatiran itu semakin besar kita rasakan. Tetapi kalau kita punyanya sedikit, kekhawatiran itu juga menjadi sedikit pula. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk merenungkan di mana selama ini hati kita berada. Kalau hati kita lebih banyak diwarnai dengan kekhawatiran, ketakutan kehilangan, takut bahwa apa yang kita miliki diambil orang atau dirampas orang atau dicuri orang, takut kalau yang kita miliki nanti akan habis, mungkin itu adalah tanda bahwa hati kita terpaut pada hal-hal yang demikian. Hati kita terpaut pada sesuatu yang sifatnya kekayaan, uang, dana, kepemilikan, keterikatan, dan lain sebagainya. Dan sadar atau tidak, kalau kita tidak hati-hati, kita bukannya bahagia dengan apa yang kita miliki, kita justru akan menjadi budak dari apa yang kita miliki gitu ya. Kita jadi takut, khawatir, gak tenang kemana-mana, was-was, lalu merasa bahwa seolah-olah saya mau berjalan tuh gak tenang gitu hidupnya. Mau liburan, gak bisa menikmati liburan karena takut nanti yang di rumah hilang dan lain sebagainya. Maka saudari-saudara sekalian, rasanya tepat di saat Tuhan mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita itu diajak untuk lepas bebas dengan hal yang demikian. Bahkan ekstrimnya Tuhan mengatakan jualah semua itu, lalu berikanlah kepada orang lain sebagai sedekah, supaya sedekah itu menjadi harta surgawi yang tidak akan pernah diambil orang, yang tidak akan pernah direbut orang, yang tetap akan menjadi milik kita sampai kapanpun.
Maka saudari-saudara sekalian, di saat kita memiliki banyak, di saat kita mendapatkan banyak berkat dari Tuhan, di saat itu sebetulnya kita diajak untuk membagikannya. Bahwa apa yang kita miliki bukan 100% menjadi milik kita, tapi ada yang menjadi berkat bagi orang lain melalui kita. Maka bersyukurlah kita semua mungkin yang mendapatkan berkat dan juga kemurahan Tuhan yang berjumlah banyak. Bersyukur bukan karena kita punya banyak, tetapi bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk berbagi kepada orang lain. Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu ini. Semoga hari Minggu ini penuh dengan berkat bagi Anda semua dan semangat pagi hari ini.